terbit, menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Singkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, siswa sekalian. Ketemu lagi dengan saya Pak Ferry dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik, dan Indah. Kita masih membahas materi yang terkait dengan statistika, dan untuk saat ini temanya menentukan ukuran penyebaran data. Siswa sekalian, di video pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas mengenai rata-rata, median, dan modus, dan sesungguhnya ketiga hal tersebut termasuk ke dalam kategori pemusatan data. Artinya apa? Artinya suatu kumpulan data, maka data-data yang tersebar di dalam kumpulan itu cenderung berpusat kepada satu nilai, baik itu nilai rata-rata maupun nilai median dan modus. Kalau modus artinya data yang frekuensinya paling banyak atau nilai yang paling sering muncul. Kalau median, nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Dan kalau nilai rata-rata itu adalah nilai yang merepresentasikan atau yang mewakili dari sekumpulan data itu. Nah, tema kita saat ini menentukan ukuran penyebaran data. Siswa sekalian, mungkin pada saat belajar di kelas, Anda sering mendengar guru menyampaikan informasi seperti ini. Anak-anak, hasil ulangan harian kita kemarin, nilai yang paling tinggi 90, dan nilai yang paling rendah 30. Artinya, penyebaran data hasil ulangan harian tersebut berada dalam rentang nilai itu. Tidak ada nilai yang kurang dari 30, dan tidak ada pula nilai yang lebih besar dari 30. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan penyebaran data. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan dari kumpulan data yaitu selisih nilai terbesar dan nilai terkecil dari kumpulan data tersebut. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ini diketahui nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa. Datanya ini. Nah, kita diminta untuk menentukan jangkauan dari kumpulan data ini. Siswa sekalian, sekali lagi saya ulangi bahwa yang dimaksud dengan jangkauan itu selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Artinya kita harus bisa melihat berapa nilai terbesarnya dan berapa nilai terkecilnya. Pada kumpulan data ini, kan diketahui nilai terbesarnya adalah 9.
Tidak ada nilai yang lebih besar dari 9. Dan nilai terkecilnya adalah 4. Tidak ada siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 4. Maka jangkauan dari kumpulan data ini, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Selisihnya kan? Nilai terbesarnya 9, yang terkecilnya 4. Jadi 9 dikurang 4 adalah 5. Jadi jangkauan kumpulan data ini adalah 5. Berikutnya, yang termasuk penyebaran data adalah kuartil. Kuartil itu nilai yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah data terurut. Jadi kalau kita pahami ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, datanya harus terurut. Dan yang kedua, nilai-nilai kuartil itu membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Relatif sama dengan median yang kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Kalau median membagi kumpulan data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, ini membagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Siswa sekalian, kuartil itu ada 3 macam. Kuartil bawah, ini simbolnya Q1. Yang kedua, kuartil tengah, Q2. Nilai kuartil 2 ini sama dengan nilai mediannya. Dan yang ketiga, kuartil atas, disimbolkan dengan Q3. Kalau kita ilustrasikan dengan sebuah kayu, maka kayu ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini 4 bagian yang sama. Maka panjang bagian ini, yang pertama ini, tentu saja 1/4 dari keseluruhan. Kalau bagian yang kedua ini, tentu saja separuhnya. 2/4 bagian dari keseluruhan. Dan kalau yang ketiga ini, panjangnya tentu saja 3/4 bagian. Maka batasan dari bagian-bagian ini, inilah nilai-nilai kuartilnya. Ini nilai kuartil Q1, ini nilai kuartil Q2, ini nilai kuartil Q3 atau kuartil atas, di mana panjangnya dari tiap-tiap bagian selalu sama. Dan kalau di kumpulan data artinya banyaknya data tiap-tiap bagian selalu sama. Kita terapkan dengan contoh berikut ini. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa tadi seperti ini. Maka kita diminta untuk menentukan berapa nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari kumpulan data tersebut. Tentu yang pertama sekali harus kita lakukan, urutkan dulu datanya. Urutan datanya seperti ini. Nilai 4 atau data yang 4 ada 4 buah, data yang 5 ada 4 buah juga. Data yang 6 ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, data yang 7 ada 2, data yang 8 ada 1, dan data yang 9 ada 1. Inilah urutan dari kumpulan data tersebut. Maka, nilai kuartil pertamanya adalah, kita ingat, banyaknya data ada 15. Sama seperti kita menentukan median. Kalau data ganjil, waktu kita menentukan median kemarin, maka dibagi 2. Hasilnya tentu saja ada desimal. Nah, tentu kita bulatkan ke atas. Dan itulah nilai mediannya adalah data yang hasil pembulatan tersebut. Coba Anda simak lagi, Anda tonton lagi video mengenai median kemarin. Nah, kalau datanya genap, maka banyaknya data itu kita bagi 2. Lalu hasil pembagiannya itu pasti bilangan bulat. Nah, maka median dari kumpulan data tersebut adalah data di antara hasil pembagian tersebut dengan yang di atasnya. Sekali lagi coba Anda simak video mengenai cara menentukan median dan modus yang sebelumnya. Sama dengan ini.
banyaknya data adalah 15. Maka nilai Q1 atau kuartil bawahnya adalah data yang ke berapa? Nah, yang berapanya ini kita tentukan. Banyaknya, dan ingat kuartil bawah itu seperempat dari seluruh data. Seperempat itu artinya dibagi 4, ya kan? Berarti 15 dibagi 4, karena seluruh datanya ada 15. Hasilnya adalah 3,7 kalau dibuat satu desimal. Nah, lalu dibulatkan ke atas, yaitu 4. Artinya apa? Bahwa Q1 itu adalah data keempat. Tinggal kita tentukan data yang keempat adalah 4. Inilah nilai Q1-nya. Lalu nilai Q2. Nilai Q2 sama dengan nilai median. Artinya nilai tengah dari seluruh data tersebut. Seluruh datanya kan ada 15. Berarti nilai Q2-nya adalah, nah tinggal dicari. Setengah itu, separuh itu berarti dibagi 2. 15 dibagi 2. Nilainya adalah 7,5. Ini kita bulatkan. Sama dengan 8. Artinya apa? Bahwa nilai Q2-nya adalah data ke-8. Tinggal ditentukan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah nilai Q2-nya. Sama dengan nilai mediannya. Dan yang terakhir nilai kuartil atas. Nilai kuartil atas yaitu data tinggal ditentukan saja. Ingat, nilai kuartil atas itu 3/4 dari seluruhnya. Artinya 3/4 dari 15. 3 kali 15 bagi 4. 3 kali 15, 45 dibagi 4. 11,2. Ini dibulatkan menjadi 12. Artinya apa? Nilai Q3-nya adalah data yang ke-12. Tinggal dilihat berapa nilainya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inilah nilai kuartil atasnya, yaitu 7. Coba Anda perhatikan, ternyata nilai-nilai ini membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Yang pertama kan ada 3 data. Demikian juga yang selanjutnya juga 3 data. Kelompok berikutnya juga sama. Dan kelompok yang terakhir juga ada 3 data. Itulah yang dimaksud dengan kuartil. Selanjutnya yang termasuk dalam ukuran penyebaran data, jangkauan interkuartil. Yang dimaksud dengan jangkauan interkuartil adalah selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah. Pada contoh ini diketahui kuartil atasnya 7 nilainya, kuartil bawahnya 4. Maka kalau ditanyakan berapa jangkauan interkuartil, tinggal dikurangi saja. Q3 dikurangi Q1. Kan selisih di antara keduanya. 7 dikurangi 4, nilainya adalah 3. Jadi kesimpulannya jangkauan interkuartil kumpulan data tersebut, kumpulan data ini adalah 3 nilainya. Baik siswa sekalian, itu beberapa hal yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Sekali lagi ada yang dinamakan jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Nah, saya kira perlu satu contoh lagi untuk makin memaksimalkan pemahaman Anda. Berikut disajikan soalnya. Kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka selama 1 menit, ini dinyatakan dalam kilometer per jam. Jadi kecepatannya ini 40 km per jam maksudnya, ini 50 km per jam. Dicatat dan disajikan dalam tabel berikut.
Apa yang bisa kita pahami dari tabel ini? Ada dua motor yang kecepatannya 40 km per jam dalam waktu tersebut. Ada 5 motor yang kecepatannya 80 km per jam dan lain sebagainya. Kita diminta untuk menentukan median, kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan interkuartil dari kecepatan motor yang melintasi Jalan Merdeka. Kita jawab. Diketahui banyak datanya ada 2 ditambah 6, 8, tambah 8, 16, tambah 8, 24, ditambah 8 lagi, 32. Jadi ada 32 buah data. Artinya, banyaknya data ini bilangan genap. Nah, ingat, bilangan genap. Bagaimana cara menentukan median pada bilangan genap? Coba Anda tonton sekali lagi video pembelajaran mengenai cara menentukan median. Lalu kita diminta untuk menentukan median, kuartil bawah, kuartil atas, jangkauan, dan sebagainya. Kita jawab. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai kuartil bawahnya. Nilai kuartil bawah artinya nilai Q1-nya. Ingat, datanya data genap. Kalau data genap, maka cara menentukan nilainya adalah banyaknya data 32. 32, kalau kuartil bawah kan seperempat bagian. Oh, berarti 32 ini dibagi 4. 32 dibagi 4 nilainya 8. Nah, artinya apa? Nilai Q1 ini di antara data ke-8 dan ke-9. Seperti itu maksudnya. Jadi sekali lagi saya tulis di sini. Nilai kuartil satunya di antara atau di tengah-tengah dari data ke-8 dan data ke-9. Di tengah-tengah itu berarti dibagi 2. Data ke-8 ditambah data ke-9 dibagi 2. Itulah di tengah-tengahnya. Data ke-8 berapa nilainya? Tinggal dilihat. Data pertama nilainya 40, keduanya juga 40. Masuk ketiga nilainya 50. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 datanya masih tetap 50. Ini kan kalau dijumlahkan 8. Artinya data ke-8 nilainya 50. Lalu data ke-9 sampai di sini banyaknya data 8. Masuk data ke-9 nilainya 60. Oh, berarti ditambahkan 60 dibagi 2. 50 tambah 60 110. Kalau dibagi 2, 110 dibagi 2 50,5. Inilah nilai kuartil bawahnya dari kumpulan data ini. Ingat, data ini sudah berurutan ya. Yang kedua, nilai kuartil tengah. Kuartil tengah, banyaknya data 32. Kalau di tengah-tengah itu berarti bagi 2. 32 dibagi 2 adalah 16. Artinya apa? Oh, nilai kuartil tengahnya adalah di antara data ke-16 dan ke-17. Data ke-16 ditambah data ke-17 dibagi 2, itulah tengah-tengahnya. Tinggal ditentukan. Data ke-16 berapa nilainya? Sampai pada di sini banyaknya datanya sudah 16 kan? 8 ditambah 8 kan 16. Nilainya adalah 60. Berarti data ke-16-nya nilainya 60. Lalu data ke-17, masuk ke data ke-17, nilainya sudah 70. 60 ditambah 70 dibagi 2. 130, ya kan? 60 tambah 70 dibagi 2. 130 bagi 2, 65. Jadi nilai kuartil tengahnya adalah 65. Kalau yang pertama, oh maaf ini 55 ya, bukan 50,5. Sekali lagi mohon maaf, saya hapus dulu. Ya, 110 dibagi 2 kan 55. Bukan 50,5. Sekali lagi mohon maaf. Selanjutnya, nilai kuartil atas atau Q3. Kuartil atas adalah 3/4-nya. 3/4 dari keseluruhan data. Berarti 3/4 dari 32. Tinggal dihitung saja. 32 dibagi 4 ini kan 8.
3 kali 8, 24. Artinya, nilai kuartil atasnya itu di tengah-tengah antara data ke-24 dan 25. Tinggal dihitung data ke-24 nilainya berapa? Sampai di sini 16. Masuk data ke-17 70, 18 70, 19 70, 20 70 juga, 21 karena 70 ini ada 8 data. Nah, terakhir data ke-24 nilainya 70. Benar kan kalau dijumlahkan 8 tambah 8 tambah 8 24 kan? Berarti nilai data ke-24 ini 70. Lalu masuk data yang ke-25 nilainya adalah 80. Dibagi 2. 70 tambah 80, 150 dibagi 2, nilainya adalah 75. Selanjutnya, kita akan menentukan jangkauan dan jangkauan interkuartil. Ini saya hapus dulu. Jangkauan, data yang terbesar dikurangi data terkecil. Yang terbesarnya 90 kan? Tidak ada yang lebih besar dari 90. Lalu yang terkecilnya 40. 90 dikurangi 40, 50. Dan terakhir, jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Q3 dikurangi Q1. Q3 nilainya 75, Q1 nilainya 55. 75 dikurangi 55, 20. Jadi dapat kita simpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan soal ini, kuartil bawah dari kumpulan data itu 55, kuartil tengahnya atau mediannya 65, kuartil atasnya 75, jangkauan kumpulan data itu 50, dan jangkauan interkuartilnya 20. Siswa sekalian, saya kira penjelasan mengenai ukuran penyebaran data, dalam hal ini jangkauan interkuartil, kemudian kuartil, saya kira cukup. Mudah-mudahan contoh-contoh tadi dapat merepresentasikan tentang permasalahan yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Selamat belajar, semangat berusaha. Sekali lagi, yakinlah bahwa ilmu itu pada waktunya nanti akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Kita ketemu lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.